Najis tadi ketemu hasilnya Najis tadi ketemu hasilnya TEAT-nya di dominasinya di thinking. Najis dominasinya di thinking. Nah, sudah ke-reveal kan tipe personality-nya Ria Ricis, dan dari komen-komennya jarang banget ya yang mengira kalau dia itu thinking. Rata-rata menjawabnya sensing, intuiting. Biasanya kalau yang sensing karena dari perilakunya dia bergerak ke sana kemari, aktif banget. Salah konsep. Tunggu, salah. Bentar ya, latihan. Abah. Itu bannya digoyang. Oh, ya udah deh. Kalau bilang aku ada Uma. Ya, Ricis. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Harus sabar. Ya kan, kemudian yang menjawab dia feeling bisa jadi karena emang bawelnya ya, banyak ngomongnya, itu yang terlihat dari situ. Subscribers kan ada nambah banyak banget. Kayak sehari 100.000 woy. Itu kan Masya Allah, tabarakallah. Terus akhirnya aku udah apa Bi? Nggak ada, canda aja. Oh, kesakitan? Enggak. Tapi? Nggak ada. Kayaknya Kamu suka sama tapi gemes sama kenapa? tapi. Apa-apa. Tapi? Nggak ada enak. Enggak, pasti ada tapinya. Tapi aku biasa gitu, kalau sakit aku itu bisa ada angin dalam badan, angin duduk. Tapi kayak gak enak. Suruh berdiri Gi. Kamu kan suka ngomel, berdiri. Angin berdiri. Angin datang kasih kabar, dia bilang susah nandeng dia di sana. Nah, terus habis itu, Terus ini aku mau ngomong apa ya? angin duduk. Bukan. Oh, bukan. Kemudian kalau intuitif bisa jadi dari karena usilnya gitu. Suami aku marah gak ya aku kerjain gini? Mana suami aku? Aduh, lama banget lagi suami gue. Udah datang. Tisu air. Ya guys, biar kayak natural beauty gitu. Lap-lap sumpah. Ini kayak darah asli sih. Dulu aku pernah main ginian waktu syuting film ATKKM. Diajarin cara buat darah tuh gini guys. Udah nggak usah banyak-banyak, segini aja biar nggak too much gitu. Gimana nih darahnya? Sumpah. Tapi ini hilang nggak ya di sini? Nanti aku mau podcast darahnya nggak hilang. Terus kayak oh my god. Ya udah boleh. Halo, assalamualaikum kak Icis. Jangan telepon. Jangan telepon. Icis berdarah. Jangan telepon. Jangan telepon. Jangan telepon. Orang ngerjain. Astagfirullahaladzim. Mission complete. Itu bukan darah bang, tadi makanya tanya ini emang darah. Kamu yang kayak gitu lah ini panik kan yang. Dan ada juga bahkan yang menjawab insting karena memang terlihat sekali Ricis ini pandai di semua bidang ya, jadi kayak orang yang serba bisa. Otot. Mau membantu sesama saudara karena Allah Ta'ala sih. Gitu guys. Di kondisi saat ini tuh mereka emang benar-benar butuh itu gitu. Yuk, melalui video ini aku pengen ngajak teman-teman kita sama-sama gotong royong saling membantu warga-warga yang terkena dampak. Tapi kalian jangan khawatir, dengan kalian menonton aja kalian udah sama dengan ikut menyumbang, karena kan ini kan uangnya dari kalian-kalian juga kan. Jadi ini tenang aja, kalian udah dapat pahala jariah insyaallah. Ini bersama-sama ya Yun kita ya. Iya, ini udah pokoknya kalian dapat pahala jariah. Jadi ini tuh bukan cuma dari aku tapi dari kita semua. Aku masukin sini ya. Tapi takut hilang nggak sih? Ya udah, tapi kalau ada amplop. menurut Yuyun dari yang kita siapkan cukup nggak dari amplop? Kurang lah, kalau menurut aku tetap kurang karena kan pengennya sih aku membantu lebih dari jutaan bahkan puluhan juta orang di muka bumi. Tapi kan kita tidak bisa melakukan hal sebanyak itu ya. Kan kita tangannya cuma dua.
bawa. Jadi ya ntar nerima ini sama satu amplop begini kita, guys. ya benar-benar. Kalian kasih ide ya guys, komen di bawah. Kita tuh enaknya tuh kelilingnya ke daerah mana yang benar-benar kayak butuhin banget, triple banget, wow banget lah pokoknya ya. Karena kita kan, aku nggak keluar rumah dari kemarin, jadi aku nggak tahu mana aja yang membutuhkan sekali. Gitu-gitu loh. Dan buat teman-teman jangan pernah takut untuk berbagi, karena dengan cara berbagi Allah mencuci harta kita. Insya Allah Allah memberikan berkah lagi dengan harta kita yang kita miliki. Jadi jangan takut miskin karena berbagi. Nggak akan bikin kita miskin kok kalau kita misalnya berbagi. Terus Nah, teman-teman perlu pahami lagi tentang konsep Stephen-nya nih. Tentang konsep dasar dari Stephen itu sendiri. Dan dari konsep otak. Ya, jadi yang kita pelajari di sini adalah bukan tentang perilaku, teman-teman. Di sini kita mempelajari tentang pola berpikir atau sistem operasi otak. Stephen itu menemukan sistem operasi otak kita itu seperti apa, cara kerja otaknya kayak apa. Belahan otak kita itu 5-5-nya bekerja. Dan kalau kemudian di persentase, semua ada fungsinya. Jadi kalau misalnya seseorang tampak lincah, rajin, belum tentu dia sensing. Kalau dia tampak banyak kayak mengkerut mikir, belum tentu dia thinking. Ya, dan kemudian kalau dia tampaknya usil, banyak idenya, belum tentu juga kalau dia intuiting. Apalagi kalau cuma dilihat dari, oh banyak orang ini banyak ngomongnya, dia pasti feeling, oh belum tentu ya judgement seperti itu. Dan kalau kemudian seseorang itu melatih kelima belahan otaknya dengan baik, maka dia insya Allah akan muncul keserbabisaannya. Dan bukan berarti kalau dia kemudian berubah mesin kecerdasannya jadi insting. Nah, ini dia yang teman-teman perlu untuk pahami lebih lanjut. Itulah kenapa kita memerlukan identifikasi menggunakan alat. Yang ini dia mengcapture gurat-gurat di jari kita, yang itu dalam penelitiannya ada hubungannya dengan struktur otak dan DNA kita. Jadi kalau di judgement, mungkin bisa ya, tapi nggak akurat atau akurasinya akan terjun jauh banget. Apalagi yang hari ini masih gunain tanggal lahir sebagai identifikasi dari mesin kecerdasan. Please ya, Miss Ide juga di sini mau konfirmasi. Ini Miss Ide, ilmu ini Miss Ide langsung dapatkan dari penemu Stephen-nya, dari founder Stephen pada saat Miss Ide masih menjabat sebagai direktur Stephen Institute. Dan saat ini Miss Ide masih menjadi seorang master trainer Stephen. Artinya insya Allah apa yang Miss Ide ketahui ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau memang alat tes dibangun dengan tanggal lahir, coba dilogikain aja deh. Kenapa di alat tes Stephen itu, kalau teman-teman promotor atau teman-teman mengerti tentang cara kerja alat tes Stephen, itu di situ ada dua pilihan. Ada yang satu menggunakan identitas, yaitu nama, tanggal lahir, golongan darah, nomor telepon dan sebagainya. Ada yang kedua namanya no ID, sama sekali tidak perlu kita isi apapun, dan di situ tinggal kita scanning 10 jari aja. Kalau alat tes Stephen dibangun berdasarkan dengan tanggal lahir, kayaknya nggak mungkin ya, bodoh banget gitu kalau kemudian dibuat ada pilihan aplikasi yang no ID. Terus memang ada korelasinya. Miss Ide sebagai bentuk tanggung jawab, insya Allah sudah melakukan reliability. Jadi artinya Miss Ide melakukan pengetesan dalam waktu yang berbeda dengan menggunakan nama, identitas, dan kemudian diulang lagi tanpa identitas, diulang lagi berikutnya pada waktu yang berbeda. Alhamdulillah hasilnya konsisten sama. Sensing introvert. Dan bagaimana kalau misalnya ada orang yang melakukan itu tapi hasilnya berbeda? Wallahu a'lam, Miss Ide tidak bisa tahu jawabannya. Bisa jadi itu kesalahan pada waktu pengambilan datanya atau pada waktu pengirimannya ke server dan sebagainya. Untuk apa ada identitas? Kenapa nggak dihilangkan aja sehingga kemudian udah no identity aja semuanya? Karena nanti kalau kita mengetes banyak orang akan susah, karena di situ hanya ada barcode tanpa nama. Hasil tesnya Ria Ricis yang itu benar-benar tanpa nama, jadi cuma ada barcode-nya aja. Karena memang pada hari itu Miss Ide hanya melakukan 1 kali pengetesan, jadi bisa dipastikan pada tanggal tersebut hanya ada hasil tesnya Ria Ricis saja, dan itu thinking extrovert. Nah, jadi teman-teman, kalau alat tes Stephen kemudian ada identitasnya, ya kan ada yang mengetes 100 orang sehari.
Kalau nggak ada identitasnya gimana? Puyeng juga takutnya ketuker dan sebagainya. Maka sebagai bentuk identifikasi ada pilihan yang ID. Kalau teman-teman pengen mengklarifikasi, tes ulang aja, bayar lagi aja pakai no ID. Steven tidak bicara tentang perilaku. Perilaku itu adalah hasil dari genetika plus lingkungan. Artinya cara kita berpikir ditambahkan dengan tuntutan lingkungan dan dengan pola asuh, dengan pola pendidikan, dan itu yang namanya fenotip. Nah, untuk mengerti tentang genetikanya sendiri, maka jangan hanya dilihat dari perilaku. Dan perilaku, apa yang kita lakukan sehari-hari bisa jadi itu faking atau masking, ya. Itu kita lakukan sebagai bentuk kepura-puraan, atau kita menggunakan topeng karena kita dituntut untuk begini begitu. Maka sulit sekali untuk kita melihat hasil yang murninya. Dan alhamdulillah dengan adanya alat tes Steven ini, dengan konsep yang Missy Day sampaikan di buku I Know You, yang memahami genetikanya, memprofiling genetikanya secara lengkap, alhamdulillah bisa lebih dalam memahami hal terdalamnya seseorang, yaitu genetikanya. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta bahwa seorang Ria Ricis itu memikirkan konsep dan strategi dalam dia membuat konten, memposting pada jam berapa, lalu kemudian dia juga meriset. Kemarin Missy dia dengar sendiri bahwa dari hasil risetnya dia ternyata masyarakat itu butuhnya ini itu. Jadi kalau dia saat ini bisa menjadi YouTuber nomor 1 se-Asia, itu bukan hanya sekedar dari dia lincah sana lincah sini, tapi itu benar-benar dari hasil berpikirnya. Keren banget kan? Missy dia bersyukur banget diberikan nikmat oleh Allah untuk berjumpa dengan Ria Ricis, dengan Mbak Okistiana Dewi, dengan Mbak Zeda Salim, dengan Mas Rio. Alhamdulillah Missy dia jadi bisa semakin memperluas dan memperdalam pemahaman, menambah wawasan luar biasa, dan menambah kesyukuran bahwa ternyata Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Kita bisa memilih mau tampil seperti apa, mau tampil seperti originalnya kita, atau hanya pengen dianggap sebagaimana lingkungan kita. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang keluarganya, tentang pasangannya, tentang bagaimana bakat dan minatnya di sekolah, instansi Anda mau dipahami, silakan kontak Missy Day at I Know You Center atau di nomor berikut ini ya. Baca juga buku trilogi I Know You. Ini bacanya berurutan ya, dimulai dari konsepnya di I Know You Parenting. Di situ ada konsep-konsep dasar Steven, lanjut kemudian di I Know You Couple tentang persamaan dan perbedaan dari setiap tipe, dan kemudian lanjut baru ke I Know You School, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran dan profesi. I know you because I love you.